Bismillahirrahmanirrahim. Dengan fikih secara struktural, tapi akidahnya sama, manhajnya sama, ya sama semuanya. Dan Muhammadiyah Singapura sudah berdiri saat itu. Dan Muhammadiyah Pulau Pinang itu satu-satunya organisasi Islam yang mengantongi surat izin sebagai gerakan dakwah. Setelah itu, merdeka tahun 57, tidak ada lagi organisasi yang memberi izin sebagai dakwah. Jadi yang memberi izin di Inggris semuanya sebelum merdeka. Sampai sekarang masih ada. Tetapi ternyata izinnya yang bergerak itu hanya di Pulau Pinang, tidak boleh keluar pulau. Pulau Pinang itu masih besar Pulau Bali. Jadi gaulnya tidak keluar karena tidak boleh berdakwah atau berkegiatan di luar Pulau Pinang. Ada Muhammadiyah, ada Aisyah. Oke. Waktu saya datang ke Malaysia 29 Juli 89, sebulan saya di sana, saya mendengar ada pengajian Ahlus Sunnah. Saya pun penasaran, saya ikut. Rupanya taplaknya taplak Muhammadiyah. Saya yakin. Jadi pengajian begini pakai taplak, kok Muhammadiyah? Bisa diam-diam. Akhirnya saya tanya, kapan lagi pengajian ini adanya? Besok. Kemudian akhirnya saya mengaku saya orang Kauman, saya orang Muhammadiyah. Akhirnya diajak terus. Rupanya ini para alumni dari Gajah Mada, dari IAIN, dari IKIP, orang Malaysia yang pernah kuliah di sini, dan satu Muhammad, dan mereka pernah ke PP Muhammadiyah ataupun mungkin mampir ke Suara Muhammadiyah beli atribut Muhammadiyah, tapi belum mendirikan Muhammadiyah. Tokohnya seorang profesor di Universitas Malaysia paling terkenal. Tapi semuanya sudah sepuh-sepuh. Jadi akhirnya karena saya di Malaysia itu kemudian bertemu dengan beberapa dosen dari UAD, UMY, UII, UMS, UHAMKA, UMM. Akhirnya saya jadi sudah saatnya mendirikan Muhammadiyah. Maka berdirilah Muhammadiyah PCIM Malaysia tahun 2007 bareng dengan Aisyah. Saat itu ketuanya Profesor dosen accounting di UMG, Profesor Adnan dari Padang. Ketua Aisyahnya istri saya. Saya diminta jadi ketua, saya nggak mau. Saya mendirikan kok saya ketua, jadi orang. Jadi saya pendirinya, dan juga kemudian tahun 2014 karena di Malaysia itu para TKI sering terkena korban banjir dan kebakaran. Maka saya minta PP MDMC Pak Budi untuk mendirikan MDMC dan berdiri alhamdulillah. Insya Allah bulan depan besok saya akan pulang ke Malaysia mendirikan Tapak Suci cabang istimewa Malaysia. Saya baru dilantik menjadi pendekar utama, jadi sudah berhak mendirikan cabang. Nah, cabang ini akan ada 3 nanti. Satu di Kuala Lumpur, satu di Pulau Pinang yang ada Muhammadiyah yang tadi itu, satu lagi di kampus Universitas Muhammadiyah Antarabangsa Malaysia. Nah, Bapak Ibu, kita mau punya kampus. Nah, kampusnya itu jauh sekali tadi.
Perlis. Perlis itu negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Thailand. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke Malaysia melihat kampusnya, kalau ke kampus sana itu buka jendela lihat Thailand. Oh itu di pinggirnya perbatasan. Jadi jalan raya cuma sebelahnya, sebelah itu sudah hutan Thailand. Ya. Kenapa di sana? Sejarahnya cukup panjang. PP ingin buat kampus Muhammadiyah sejak dulu. PP dan para rektor Universitas Muhammadiyah, ya. Akhirnya mereka memilih Johor yang mudah didatangi oleh orang Batam, Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia, lebih mudah lah, lebih murah tiketnya. Tapi ternyata Johor itu sultannya pernah sakit hati gara-gara dikritik oleh Pak Hamka habis-habisan. Dan Hamka dicap sebagai Wahabi. Waktu Muhammadiyah minta izin, ingat lagi itu. Ini Muhammadiyah, nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Pas berita itu muncul di koran dan TV, Sultan Perlis mendengar langsung, silahkan Muhammadiyah datang ke Perlis dan saya kasih tempat. Karena apa? Perlis itu satu-satunya negara bagian Malaysia yang raja dan rakyatnya mazhabnya persis Muhammadiyah. Ke Saudi lah, lebih ke Hanafi. Jadi di sana tidak ada kuno, tidak ada tahlil mayat, tidak ada pokoknya persis dengan Saudi. Hubungan ini terjadi sejak abad 18. Jadi Malaysia itu ada 14 negara bagian. Cuma satu yang sama dengan Muhammadiyah, yang lainnya seperti saudara kita di sebelah sana. Bahkan lebih dari itu. Saya menemu kejawen itu justru di Malaysia. Di Kampung udah ada. Saya keluar Kampung di Malaysia serba kejawen. Yang mau saya ceritakan kenapa Muhammadiyah susah untuk berkembang di Malaysia, karena Malaysia itu Bapak Ibu akan bayangkan kok bisa ya negara maju kaya tapi Islamnya jumud. Semua tradisi Melayu, kan ini Melayu, Cina, India ya. Ini tiga suku ini tidak bisa dipisahkan dan bersaing. Alhamdulillah Melayu masih mayoritas, tapi kalau Cina dan India unggul keprok, kalau Melayu bisa kalah. Semua tradisi Melayu yang berhubungan dengan kultur dianggap Islam. Ya susah jadinya. Penyuh mayat, tahu kan apa itu? Kalau udah ada orang mati, di sana itu lahir, mati, nikah itu semuanya penuh bid'ah. Orang yang mati, nah ini mungkin nggak pernah dengar Bapak Ibu. Itu ada ustadz yang menjual, bukan hanya menjual, tapi karena orang-orang Malaysia sudah biasa dikubur, kasih tenda, bacakan Quran 7 hari 7 malam. Itu sudah punya biasa. Kata mereka, kalau kuburnya ditunggu, malaikat tidak datang.
itu. Dan satu hari ongkosnya 1.000 ringgit, yaitu 3,5 juta. Kalikan 7. Ustaz kalau mau kaya boleh. Pesantren atau sekolah asrama, kalau mau ujian semua bawa botol aqua, dibuka semua yasinan 3 kali yasin, 1 nggak cukup, 3, ada yang 7. Pulpen yang mau buat ujian ditaruh juga. Katanya kalau minum air yasin itu ingatannya bisa kuat, pulpennya tidak salah nulis. Saya pernah tanya, saya suka tanya, dan saya kalau tanya di masjid pasti dituduh awak Wahabi. Cuma tanya, Ustaz, minta maaf, tadi apa dalilnya? Awak Wahabi. Cuma tanya dalil, belum ngeyel. Saya pernah tanya, Ustaz, jadi malam Jumat saya sengaja datang ke masjid itu, pada bawa botol ditaruh. Pas selesai acara ditutup, jadi pas ngaji dibuka, pas sudah selesai ditutup. Saya tanya, Ustaz, ini untuk apa? Ini air sudah menjadi air yasin, tidak boleh dilangkah hilang hasilnya. Tidak apa-apa. Saya tanya, bagaimana nanti mau minum? Saya tanya begitu. Tadi kan dibuka, yasin masuk, tutup. Saya tanya, bagaimana cara minumnya? Dia dibuka, jangan boleh nanti dia keluar yasinnya. Itu kalau wajahnya lebih hancur, tambah lucu. Ada yang pulang bawa airnya itu ditaruh di galon, dikocok supaya 1 galon jadi air yasin semuanya. Seorang Ustadz Alwi Gondor, penasihat Muhammadiyah, tidak sengaja diundang untuk ngaji yasin, tapi beliau nggak tahu. Beliau datang, tiba-tiba sudah ada air di sana. Kalau pengajian privat begini di rumah biasanya, Ustaznya mau teruskan ngaji ini khurafat, mau berhenti pulang tidak enak, gimana caranya diusir? Dalam hati beliau cerdas juga Ustaz ini. Akhirnya dia tanya, Bapak-bapak, ini untuk apa ya? Air ini. Oh ini Ustaz, ini mau diminumkan, ini kita baca yasin, mau diminumkan untuk suami kami yang jarang sholat, anak kami yang nakal, kemudian kami ada yang berhajat, mau ujian. Setelah tanya, ini rumah siapa? Rumah saya Ustaz. Oh Datin, rumahnya Datin ya, rumah orang kaya. Datin, boleh nggak kita pindah tempat? Saya lihat di sana ada kolam renang. Kita ngaji yasin depan kolam renang. Nanti semua bisa mandi, bisa minum, bisa nyuci kain. Daripada cuma 1 gelas atau 1 botol. Diusir dia. Alhamdulillah, gak jadi pengajian. Di sana itu biasa sekali seorang ustadz jual air yasin. Aqua itu kan cuma RM1 di sana. Harganya sama, nggak ada yang lebih kurang. Kalau di sini kan Aqua itu ada yang 6.000, 2.000. Di sana tidak ada. RM1. Aqua dibacakan yasin jadi RM10. Dia agak keren dikasih
saffron biar kuning dikit. Nah, agak keren. Kalau mau keren lagi ditaruh habatus sauda, air yasin plus habatus sauda plus saffron 15. Yang jual Ustaz yang ngajar. Jadi habis pengajian kami ada bawa sedikit air yasin, silakan oleh jamaah kalau nak beli silakan beli. Ini baru kematian, belum yang lain-lain. Lahir insyaAllah. Kemudian setiap malam Jumat kan ada baca yasin. Itu arwah nama orang yang meninggal yang mau disebut namanya bayar, tulis formulir. Ada berarti. Jadi nanti imamnya habis maghrib akan membacakan berikut adalah arwah yang akan kita bacakan yasin. 1, 2. Kalau maksudnya besar pakai slide, namanya kelihatan. Ini sudah biasa. Ini belum sholatnya, tapi begitulah Islam di Indonesia. Dunia pun sama. Tahun 90-an, tahun 80-an sudah mulai berkurang. Karena apa? Tahun 90-an sudah berkurang, tahun 2000-an sudah mulai berkurang. Karena sudah ada internet dan Facebook. Kalau orang-orang Malaysia yang di luar negeri sudah mulai membuka mata. Kok Islam saya beda ya dengan yang dari Mesir, dari Amerika, orang-orang yang mu'alaf. Kok berbeda? Mereka mulai mengenal mazhab lain. Malaysia itu mengaku mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i, Wahabi. Kan lucu. Semua yang beda dengan praktek agama orang Malaysia dicap Wahabi. Negeri Perlis yang memberikan tempat Muhammadiyah tadi itu satu negeri yang mengkampanyekan bahwa Islam yang betul itu yang seperti ini. Makanya tidak populer, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pengikutnya. Yang mengikuti justru orang-orang terpelajar. Bikin pengajian dari rumah. Dan ini ada andilnya dengan teman-teman Salafi yang moderat seperti Ustaz Khalid dan Riza Basalama. Kebetulan Ustaz Khalid itu alumni Malaysia, jadi punya teman-teman di sana dan diterima pemikirannya. Nah sekarang apa andil Muhammadiyah Pulau Pinang yang sudah lahir duluan dengan kita yang lahir duluan? Muhammadiyah Pulau Pinang itu punya tokoh satu namanya Ustaz Abdul Wahab, namanya Abdul Wahab, menakutkan di Malaysia. Beliau mendapat izin dari PP untuk mendirikan Muhammadiyah Internasional. Beda dengan BCIM, beda dengan Muhammadiyah Pulau Pinang dengan Singapura. Karena Abdul Wahab ini jagoan bawa mobil 4x4, apa? Mobil drive apa? Jeep ya, masuk hutan berdakwah, ya, bersama timnya. Beliau orang Muhammadiyah dan bertemu saya kebetulan. Beliau membawa 6 orang waktu menjadi relawan di Aceh di tsunami selama 22 hari. Satu kamar sama saya di Kurmuhan. Saya kebetulan
dulu anggota SAR di dan Gajah Mada, dan saya sampai sekarang masih terlibat dengan kegiatan SAR ya. Saya mengajar memanah, berkuda, tapak suci, dan juga survival ya. Nah, saya dapat izin untuk join dengan mereka dan bertemu dengan Ustadz Wahab. Beliau ini punya cita-cita memuhammadiyahkan sepanjang Sungai Mekong, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada Muhammadiyah di Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Beliau wafat sekitar 10 tahun yang lalu, tapi sempat bertemu dengan Pak Haidar Nasir waktu peresmian Muhammadiyah. Beliau datang. Andil beliau sangat besar. Karena mengapa dia pengen Muhammadiyah internasional? Karena dengan Muhammadiyah Pulau Pinang tidak bisa keluar, karena izinnya dulu dari Inggris cuma di sekitar Pulau Pinang. Yang dihadapi Muhammadiyah Malaysia itu, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan persis yang dihadapi Kiai Dahlan ketika di Jogja mendirikan Muhammadiyah. Persis blok. Cuma saya kemelayuan, saya namanya kejawen. Tapi sama persis. Kenapa sama? Ini yang harus tahu. Ternyata orang Melayu Malaysia itu asalnya Jawa, Bugis, Aceh, Padang, Melayu Riau, atau yang bagian atas orang Patani Islam dulu, negara-negara Patani, Thailand, atau orang asli Malaysia namanya, kalau di sini orang Baduy, klasik ya, ada 14 suku di Semenanjung yang belum Islam. Jadi Melayu itu ya keturunan Indonesia. Tapi Melayu sendiri ada 3 isinya, yang dari Indonesia atau keturunan India Muslim atau Arab. Tapi Arabnya pun Arab Yaman dan banyak saudara di Indonesia juga. Makanya tidak heran kalau Pak Najib itu bekas Perdana Menteri Inggris, pertahanannya bulan Progo, ya. Dan dulu kita sering lah kalau ketemu orang Jawa, ngomong Jawa, tapi kebanyakan dari Jawa Timur dan Gresik, Lamongan. Di BCIM, Muhammadiyah BCIM di Kuala Lumpur, kita mempunyai 8 pimpinan ranting, lebih banyak daripada pengasih kayaknya. 8 ranting Muhammadiyah, 8 ranting Aisyah, 1 ranting di Pulau Pinang. Jadi ada 9 juga. Total ada 18 ranting. Prim dan pria. Prim itu pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah, pria pimpinan ranting istimewa Aisyah. Mereka ini yang menjadi tulang punggung adalah kebanyakan orang Gresla. Lamongan itu Muhammadiyahnya memang kuat sekali ya, saya juga salut. Namanya Bangladesh, bangsa Lamongan desa sebutannya ya. Mereka kebanyakan jadi mandor di Malaysia, jadi juragan dan sudah punya IC merah, sudah punya KTP. Makanya bisa menggerakkan Muhammadiyah dan punya kantong-kantong perkumpulan yang ada
sejak tahun 70-an. Yang paling tua mungkin namanya WM, warga Muhammadiyah Guru Bramsi Lamongan. Itu yang paling tua, tahun 70-an. Ada lagi warga Muhammadiyah Godok, warga Muhammadiyah Laren, warga Muhammadiyah banyak lah. Ini yang menjadi tulang punggungnya Muhammadiyah di Malaysia, di bawah PCIM. Selain itu, selain teman-teman dari pekerja, PCIM diperkuat oleh mahasiswa yang datang di Malaysia kuliah, tapi tidak lama umur tinggalnya 2-4 tahun, atau dosen dan juga pekerja profesional yang surat kontrak kerjanya mungkin hanya 2-4 tahun. Makanya pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di luar negeri yang paling agak konsisten Malaysia, karena isinya bukan pendatang, isinya warga Indonesia yang sudah punya KTP, tidak perlu visa dan tidak pulang-pulang, sudah punya keluarga di sana, anaknya juga sudah jadi warga negara Malaysia. Di tempat lain hidup, kemudian lulus semuanya mahasiswa sudah mengecil, menunggu yang datang yang lain. Jerman pernah ada, kemudian redup. Sudan pernah ada, kemudian karena habis mahasiswanya, karena yang membutuhkan mahasiswa. Nah, yang unik Muhammadiyah Amerika dan Australia. Kenapa? Karena dua Muhammadiyah ini sudah mendirikan persyarikatan, tapi bukan di bawah struktur PCIM, sebagai NGO, Muhammadiyah Incorporation. Muhammadiyah Malaysia pun sudah bikin, dan insya Allah diberi amanah untuk menguruskan, membangun, dan juga melihara kampus umum di Paris. Ya. Sekarang apa tantangannya? Tantangannya kita sekarang ini, kalau dakwah terang-terangan pakai bendera Muhammadiyah belum bisa, karena begitu Muhammadiyah nanti pemerintah akan mencap wasabi. Ya. Jadi kita dakwahnya pakai cara yang lain. Yang pertama, Islam, membetulkan warga kita dulu dengan pengajian-pengajian, membaca kitab, ya, baik Himpunan Pusat Kajian maupun Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Jadi lewat hadis. Cara ini dipakai di Perlis. Mufti dan para ustadznya itu membaca hadis, jadi sekalian meluruskan apa yang menjadi bid'ah, syirik, khurafat, tahrif. Kalau baca hadis kan tidak dilarang. Pengajian kitab Bulughul Maram tidak dilarang. Ya. Bahkan di Perlis itu diajarkan membaca kitab Imam Syafi'i, supaya orang Perlis kalau mau Syafi'i pun Syafi'i yang betul-betul, bukan katanya. Ya. Malaysia ini katanya banyak sekali. Pokoknya beda sedikit itu sudah. Itu pernah ada seorang disuruh imam di rest area gitu, rest area nggak pakai kunut, semua ulang sampai segitunya. Entah yang imam itu tidak pernah, imam subuh terus tidak tahu kunut, atau imam bidah memang tidak pakai kunut. Segitunya melatihnya. Tapi lucunya orang Malaysia ini kalau
zakat fitrah pakai duit. Yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita nggak tahu fitrahnya sampainya kapan. Pokoknya duit di masjid-masjid ada amilnya, ada formulir, dan harus jabat tangan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan zakat. Ada bacaannya, kalau nggak hafal ini dibaca. Sebegitu. Nikah, menjawab nikah harus satu lafaz, satu nafas. Serba susah. Ini kepercayaan umum. Jadi alhamdulillah kita ini sebenarnya lebih tercerahkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah di Malaysia sekarang gerakan dakwah ahli sunnah sudah banyak. Tapi tidak di masjid milik pemerintah. Semua masjid di Malaysia milik pemerintah. Ada imam 2, ada bilal tukang azan 2, ada tukang bersih-bersihnya, semua digaji, dikasih rumah, dikasih mobil. Seperti pegawai pemerintah. Habis sholat dikunci masjidnya. Begitu. Apa positifnya Islam itu dipegang pemerintah? Tidak ada yang beda. Hari raya tidak mungkin beda. Ya. Khutbah satu negeri sama semuanya isinya. Seragam lah pokoknya. Tidak ada yang ngeyel. Semuanya sama. Ya. Itu positifnya. Ya. Tapi negatifnya ya, jadi kalau negeri itu negeri yang memegang anti Ahlus Sunnah ya tidak ada dakwah Ahlus Sunnah. 2 nama yang cukup terkenal di sana, namanya Dr. Maza Muhammad Asri Zainal Abidin, di muftinya Perlis. Yang kedua murid beliau Dr. Ruzaimi Ramli, ini pakar hadis. Dua-dua inilah yang menghidupkan sunnah di Malaysia. Dan atas jasa Dr. Maza itu Sultan Perlis mendengarkan nasihatnya untuk membawa Muhammadiyah ke Malaysia. Kalau Muhammadiyah sudah punya kampus di Malaysia, kita dakwahnya lebih enak. Saya akan minta kampus Muhammadiyah itu punya satu tempat sebagai tempat latihan tapak suci. Saya akan promosi, inilah satu-satunya silat di Malaysia yang tidak ada syirik khurafat tahayyul. Karena semua silat Malaysia isinya itu. Jadi pas dengan falsafahnya negeri Perlis dan manhaj-manhajnya. Dan insya Allah orang bukan Malaysia pun akan belajar tapak suci. Terakhir, orang Malaysia ini tidak kenal Indonesia. Yang dia kenal Indonesia tahun 70-an gara-gara film-film lama. Benjamin Lanjut melihat Indonesia itu miskin sekali, serba susah. Saya tanya, awak dari mana? Dari Yogyakarta. Itu kampung ke bandar ya? Begitu ya? Itu kampung atau kota? Saya kan susah menjawabnya. Bawa kamu ke sana aja. Jogja aja. Yang kedua, orang Malaysia percaya perkawinan silang Muslim dan Muslim itu biasa. Gara-gara film. Padahal cuma berapa ekor saja kan?
Saya bilang yang kawin silang itu tidak diakui oleh Departemen Agama, tapi oleh Mahkamah Sipil. Jadi zina. Oh, gitu. Jadi sangat jumut tentang Indonesia. Yang ketiga, kenapa ya di Indonesia orang Melayu Kristen? Orang Malaysia itu punya anggapan Melayu harus Islam. Ini wajar kata mereka. Ini wajar Melayu. Tapi kenapa Kristen? Kenapa Kristen? Yang mana? Ini Jawa, ini Aceh, ini Bugis. Gak ada Melayu. Melayu itu di Riau tinggal itu. Melayu itu cuma salah satu suku di Indonesia dari 700 suku. Itu baru paham. Dipikir kita ini semuanya Melayu. Jadi heran, kok ada orang Indonesia wajahnya Melayu tapi bukan Islam. Yang keempat, mereka tidak tahu bahwa kita ini punya berbagai macam budaya dan makanan. Rendang, saya bilang rendang itu di Padang aslinya. Tidak, ini punya orang Malaysia. Ya, jadilan itu ada di Selangor karena yang bawa orang Jawa. Menjadi keseniannya negeri Selangor. Itu kok sama dengan Indonesia ya? Dari sana. Oh, yang bawa orang Jawa ke Selangor. Riok Ponorogo menjadi kesenian resmi Johor. Karena Johor itu mayoritas orang Jawa. Bapak Ibu Johor, Waro, Jawa semuanya paham. Orang-orang ini membawa kultur Jawa ke Johor dan dijadikan ikonnya Johor. Itu saya bilang itu dari sana. Gak mungkin lah ini punya Johor. Johor punya itu kan? Sudahlah. Keroncong, apa? Musik apa? Keroncong. Menjadi musik resminya negeri Johor, negeri Johor dan Selangor. Karena Selangor itu dan Johor mayoritas orang Jawa. Jadi ini salah paham yang sangat bagi saya sangat fatal. Karena yang dilihat oleh kebanyakan orang itu yang nggak pernah ke Indonesia, ya Indonesia tahun 70-an. Biasa ditanya, awak tinggal di bandar kan di kampung? Di kota kan di kampung? Rumah saya kampung-kampungan tapi di kota. Kalau saya di kampung tapi di kota. Yang terakhir, Bapak Ibu kalau ke sana, ya, sekarang sudah ada Muhammadiyah. Jadi kita punya rumah dakwah, bisa buat nginep kalau cuma 2-3 hari. Kan kamu cuma 3 hari, bisa nginep di situ. Nanti gantian yang di lain. Dan insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sempat melawat Malaysia ke Perlis, negeri yang sunnah itu, bisa melihat kampus Muhammadiyah di tepi jalan raya menghadap ke negeri Thailand. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan belum? Pas jam 7. Karena tadi saya mengingatkan ketika air, katanya karena
jelas mayoritas dari desa-desa satu rupiah ya, rupiah. Ranting Muhammadiyah Pantenan kurang jelas pimpinan nanti jamaahnya itu ketika membayarkan diri sama pakai uang, maka apa itu yang saya 6 kali katakan karena itu ada sangat penting. Untuk diketahui saya kira biasa apa itu ibadah. Ketika umat membayar zakat itu bagi panitia dia sedang di masyarakat kita saja di sana belum ada akad. Karena ini sedikit biasa akad. Walaupun tadi telah diberikan yang yang ketiga, kami dulu pernah berbicara ketika sekolah kami masih tahun 2009. Di sana boleh disebutkan PTN di Singapura. Tadi Ustaz menyampaikan ada beberapa negara yang juga dikontribusikan. Barangkali perkembangan karena seperti Malaysia yang beritahu barangkali sih kalau di sana sudah ada. Karena ketika kami di Malaysia, maaf di Singapura ketika itu, karena bahasanya hariannya adalah bahasa Inggris, gangguannya adalah dolar Singapura. Lalu ketika itu kami di masjid Singapura, termasuk juga di masjid KBRI, di sana ada tidak boleh keluar. Nah, di Malaysia seperti apa? Boleh nggak ada keluar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami tertarik bahwa di Malaysia ada kampus baru ya. Di Malaysia ada kampus baru dan kebetulan dari permasalahan tadi tentang adanya cabang tapak suci, kemudian adanya misi untuk merampas TBC dan lain-lain. Mungkin nanti kedepannya karena santri-santri Al-Manar itu mereka yang lulus kan belum banyak, baru sekitar 3 angkatan dan mungkin kebetulan alhamdulillah sudah kuliah gratis tapi masih di lingkup sekolah swasta, UNJ, UAD dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kalau ada tips bahkan kalau ada channel kira-kira apa keilmuan yang harus dimiliki santri supaya bisa menyemarakkan di Malaysia. Jadi karena di sini mereka sudah belajar dakwah dan tapak suci. Kalau di dalam sana kami rasa insya Allah bermanfaat. Mungkin keilmuan apa saja dan kemudian kalau ada channel atau ada informasi bisa disampaikan kepada kami supaya anak-anak di sini semakin semangat belajar dan mimpinya tidak hanya kuliah gratis di Indonesia tapi juga bisa ke Malaysia supaya anak-anak termotivasi modernya. Terima kasih buat pertanyaan. Saya jawab. Saya jawab yang kedua dulu ya Pak ya. Saya justru berharap santri Al-Manar bisa bikin mubalik hijrah di Malaysia. Karena kita sudah ada contohnya, mu'allimin dan mu'allimat. Kenapa tidak? Mubalik hijrahnya setelah lulus juga belum 1 bulan dulu. Selama ini kampung-kampung yang kita kirim wajah mu'allim-mu'allimat minta lebih dari 1 bulan, minimal 3 bulan. Kalau gontor bisa setahun sebelum mengambil ijazah, kenapa Muhammadiyah tidak bisa? Nah, kalau nanti bisa membalik hijrah, ketika anak-anak kita berdakwah di Malaysia, bisa survei kampus, bisa merasakan hidup di sana, dan lebih bagus untuk adaptasi dengan kultur, budaya belajar dan mengajar serta kehidupan dakwah. Yang gratis Malaysia belum ada. Dulu ada, saya dan istri termasuk yang merasakan kuliah gratis karena saat itu
ada peruntukan. Tapi ketika politik berubah, sekarang semuanya baik. Oke? Dan beasiswa hanya akan diberikan setelah anak kuliah 1 tahun mempunyai IPK. IPK itu untuk membuktikan bahwa dia mampu secara keilmuan dan juga berhak menerima uang wakaf dari badan wakaf di kampus saya di International Islamic University Malaysia di Doha. Adik-adik yang mau kuliah di Malaysia, jangan sampai tahun pertama IPK-nya 2,5 akan di DO. IPK harus lebih dari 2,7. Ini yang membuat kultur belajar beda di Malaysia. Di Malaysia itu kampus semuanya asrama penuh. S1 wajib asrama. Makanya kuliahnya cuma 3,5 tahun selesai. Gak ada acara ngopi, angkringan. Mahasiswa itu fokus di asrama, tengah-tengahnya masjid, perpustakaannya buka sampai jam 12 malam. Mau apa lagi? Kantinnya buka 24 jam. Gak ada yang keluar. Yang punya itu cuma asrama, kampus, masjid, perpustakaan. Kalau keluar cuma Sabtu Minggu, itu pun naik bis. Kalau pulang ke kampungnya cuma libur antar semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Setahun 3 kali kuliahnya, semesternya. Setahun 3 kali masuknya. Antar semester liburnya cuma 2 minggu. Kita pulang kampung. Anak saya 3-3-nya semuanya asrama. Fokus, sangat fokus. Kelebihannya itu, kekurangannya mereka kurang dekat dengan masyarakat karena terpisah. Tapi nanti akan mengabdi kemudian. Kalau saya kan mengalami kuliah di Gajah Mada Semanggi kan tahu di mana kuliah di 2 kampus ini. Jadi saya merasakan di sana juga, saya juga shock. Ya. Tugas, bahkan kuliah juga ada beberapa mata pelajaran tidak ada ujiannya deh, tanpa ujian. Kenapa? Karena tugasnya itu nulis research, nulis book review, artikel review, presentasi. Sudah cukup, apa yang ujian? Tidak ada ujian. Kalaupun ujian hanya 40% maksimal. Tidak ada ujian 50% di dunia. Ujian hanya 40%. Sangat ringan. Dan ujiannya ada ujian 2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. 5 soal, bawa pulang. Dikerjakan 3 hari. Mau ngepek boleh, mau tanya orang boleh. Ujiannya susah. Memang harus ngepek, harus lihat buku, harus namanya open book exam. Jadi di sana kalau ujian online, gak usah diawasi, memang harus ngepek. Nah, di kampus kami, kalau ujian tertulis di kelas, nyontek, bye-bye, beli tiket pulang, nggak ada ampun, sebegitunya. Makanya tidak ada orang berani nyontek. Kalau dia nyontek untuk kuliah, dia akan korupsi saat menjadi pejabat. Itu sudah rumus yang nggak bisa ditawar. Kalau dulu tukang nyontek, dia akan ngapusi ketika jadi pejabat. Itu sudah pasti. Di kampus kami juga, kalau dia niat nyontek, tapi nggak jadi dan ketahuan, ujiannya langsung nggak dinilai. Umpamanya ya, saya ngantongin kepean ini, rumus
saya kantongi, saya ujian. Tidak sempat buka, tapi sudah dibawa di ruang ujian. Terjatuh. Pengawas lihat, ambil examnya itu di angka, tulis niat nyontek, intent to cheat. Sudah nggak bisa ngeyel kita. Mau ngeyel udah ketahuan. Buktinya apa? KPN-nya jatuh. Tapi kalau niat nyontek itu yang gagal yang examine tadi. Tapi kalau KPN bisa semuanya. Udah nggak usah ngeyel-ngeyel nyontek, sudah tiket pulang. Mudah, sangat mudah. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang nyontek di sini ya. Amin. Pokoknya saya kasih tahu adik-adik, kalau adik-adik berani nyontek saat ujian, adik akan korupsi ketika menjadi pejabat atau ngapusi. Itu sudah. Kalau pas ujian aja ngapusi kok. Gitu. Sekarang saya jawab Pak. Pertama, di Singapura tidak ada PCIM. Yang kedua, Singapura itu negara polisi, semuanya nggak boleh, kecuali yang boleh. Saya balik ya. Singapura itu semuanya boleh, kecuali yang boleh. Indonesia semuanya boleh, kecuali yang nggak boleh. Muhammadiyah di Singapura dibatasi hanya boleh dakwah di gedungnya sendiri. Azan hanya boleh di masjid, bukan di gedung, di KBRI atau apa. Dan di sana Singapura itu Islamnya dikuasai oleh 3. 1 Muhammadiyah, 1 Torekot, ya. Gara-gara banyak orang habaib, ada kuburan yang disembah Habib Nuh di Singapura. Kuburannya itu besar, orang bisa ngumpul, sholawat tiap jam ada, buang duit juga ada, banyak duitnya. Kan yang dapatkan ideologinya, yang membersihin tiap pagi. Yang ketiga, Islamnya Majelis Agama Islam Singapura, MAIS, yang sama madhabnya dengan Malaysia, dengan Johor, kan sebelah Johor. Banyak ustadz Ahlussunnah yang nggak bisa boleh sama di sana, nggak boleh, tidak boleh sama sekali, tidak bertauliah. Ya. Tadi Profesor Asri dan Profesor Ramli tadi itu yang di Perlis tidak boleh mengajar di masjid luar Perlis. Seorang profesor pakar hadis, satu pakar falsafah, tidak boleh mengajar di luar Perlis karena dia hanya memegang tauliah di Perlis. Yang lain nggak boleh. Ustaz kita juga begitu, tidak boleh mengajar, diumumkan itu namanya. Nama ini dianggap tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Banyak orang-orang kita juga ada di situ. Jadi hanya bisa mengajar di rumah yang mengundang. Dan alhamdulillah kami banyak orang mengundang, orang-orang kaya. Yang kedua, masalah akad. Ya. Akad jual beli juga terjadi di Malaysia. Jadi kalau sebagian, kalau kita cuma beli tempe, saya beli ya, saya jual ya, itu biasa. Tapi gara-gara akad ini, orang Malaysia tidak bisa beribadah dengan baik. Mau
Mau sholat jamak kosor, gimana niatnya ya? Mau jamak tahir atau takdim? Nggak tahu niatnya ya udah nggak bikin. Nasi Jawa. Gara-gara akad. Ya, Imam Syafi'i menekankan betul akad ini. Tapi kalau Bank Malaysia berani mengatakan bahwa kita pakai mazhab bukan Syafi'i, nggak ada orang bisa beli mobil pinjam duit. Karena Imam Syafi'i nggak membolehkan beli mobil kreditan. Itu pakai mazhab lain. Tidak boleh beli pakai uang muka. Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau bank bilang begitu, nggak laku tuh toko mobil. Jadi diam-diam Malaysia pun bergeser dari beberapa mazhab untuk masalah-masalah tertentu. Tapi yang saya maksud, orang umum ini tahunya mereka Syafi'i semuanya. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita bongkar betul, karena Ustaz Mazhab pernah membongkar ini loh, buktinya Malaysia tidak Syafi'i semuanya. Di antaranya fitrah, yang kedua jual beli, pinjam. Kalau kita ke tukang jahit, saya mau jahitkan baju, berapa nih harganya? Sekian. Saya pakai uang muka ya, nggak boleh itu Imam Syafi'i. Harus pakai mazhab lain. Orang Malaysia kalau umrah dan haji harus pindah mazhab karena bersentuhan batal. Orang Malaysia itu suami istri kalau ada wudu tidak boleh bersentuhan karena bukan mahram. Istrinya itu bukan mahramnya, jadi batal. Tapi kalau haji umrah harus ikut mazhab lain supaya tidak batal. Diumumkan begitu landing di Jeddah jadi mazhab. Nanti landing ke KLIA mazhab kembali ke itu jadi diumumkan. Tapi itu di dalam manasik haji diumumkan. Kalau enggak nanti nggak selesai itu hajinya atau umrohnya, single atau semuanya. Inilah sekelumit keunikan praktek Islam di Malaysia yang tidak seimbang dengan kemajuan zaman dan juga kehebatan ekonomi. Malaysia itu ekonominya bagus. Malaysia dengan Indonesia cuma 3 bedanya. Lebih bersih, lebih tertib, lebih aman. Semuanya sama. Bapak Ibu mau beli teh 1 cangkir dari Johor sampai Perlis, harganya sama, gak ada penipuan. Semua restoran ada harganya. Kalau nggak ada harganya digerebek, angkut semuanya oleh bagian penertiban. Toko semua harus ada harganya. Kalau nggak ada diangkut juga. Semua warung kecil-kecil itu ada izinnya, tidak main-main. Nggak ada buka angkringan bebas di sana, nggak boleh. Warung pasar malam Ramadan itu keluar izinnya 3 bulan sebelum Ramadan. Semua harus meletakkan izinnya. Kenapa? Kalau keracunan, kalau ditipu, kalau wayu, yang jual dulu ini nomor sekian, itu untuk dia. Gak ada itu jembatan layang bawahnya orang jualan, gak ada. Satu-satunya jualan yang tidak izin cuma 1. Hari Jumat di sekitar masjid, dan itu bebas.
ya, gelar tikar gitu, kemudian jualan. Itu mendadak boleh. Tapi yang makanan harus ada izin, tetap pakai truk putra. Saya kaget beli pecel di rest area Jember. Kan biasa bayar duluan. Di sana nggak ada makan dulu bayar dulu kan? Ambil ke kasir, berapa ini? Sudah dapat harganya baru makan ataupun bayar langsung. Sini kan enggak. Bu, ini makan dulu aja nanti. Saya tanya, Bu, saya pecel pakai paru. Berapa Bu? Nanti aja bayarnya. Pas bayar 50.000. Di Malaysia, rest area satu botol aqua dengan dijual sama Pak, RM1. Karena Malaysia memberikan satu harga patokan RM1 sampai RM1,50. Ada juga yang menjual 90 sen, kurang RM1 pun ada. Tidak ada yang lebih. Jadi kans kita untuk tertipu itu sangat sedikit di Malaysia. Tertib. Nggak ada polisi jaga di jalan-jalan, nggak perlu lagi dulu. Parkir mobil di jalan itu penuh juga aman. Nggak punya garasi, biasa. Orang lapor sering, orang salah di video, di foto, lapor ke ini, ditangkap ini nanti 2 hari kemudian. Artinya apa? Sesama warga sudah saling tertib. Kalau fasilitas umum itu tertib, bagus, otomatis rakyatnya menjaga, saling menjaga. Dan orang kita di Malaysia tertib, begitu turun di Soekarno-Hatta sudah lain, terus merokok karena nggak berani di airport, berani antri tertib, ya. Begitu di Indonesia sudah, loh, tadi antri Mas di KLA ini, sini nggak antri, ya ini mentalitas ya di situ. Mudah-mudahan yang ini bisa memberikan gambaran, terutama Islamnya, sehingga kita merasa beruntung. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah untuk lebih mendekati sunnah dengan Muhammadiyah. Sementara kawan-kawan kita masih sangat jauh, dan subhanallah itu dibetulkan, apalagi yang sepuh-sepuh ya, nggak bisa dibetulkan, sudah susah sekali dibetulkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan jawaban kami pada hari ini, semoga apapun yang beliau sampaikan dapat memberikan kepada kita semua wawasan baru, motivasi baru untuk lebih semangat lagi. Baik, saya akan